lengket, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Selamat ulang tahun ke-60 untuk Harian Kompas. Sebuah pencapaian luar biasa dalam perjalanan jurnalistik yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Selama 6 dekade, Harian Kompas telah menjadi saksi yang merekam perjalanan Indonesia. 60 tahun bukan sekedar angka, tapi jejak panjang, dedikasi dalam mendampingi bangsa, mengabarkan peristiwa, dan menjaga nurani publik. Mari kita teruskan semangat ini dengan tetap relevan, tangguh, dan memberi makna. Semoga Harian Kompas terus menjadi media yang memperluas wawasan bangsa dan mencerahkan Indonesia. Saatnya kita simak beragam cerita menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Silvian Sakia dan juru kamera Marten. Selamat siang rekan-rekan, ada cerita menarik apa dari Biro Kompas TV Kendari untuk Kompas siang hari ini? Ya, baik rekan Ibron dan juga saudara. Ada dua usaha yang tren di kalangan anak muda di kota Kendari. Mereka menjajakan kopi dengan menggunakan motor listrik, Vespa, hingga mobil zaman dulu sejumlah lokasi keramaian. Beberapa tahun belakangan ada satu pemandangan yang makin akrab di jalanan kota Kendari, yakni adanya penjual kopi keliling. Penjual kopi keliling kini menjadi usaha yang tren bagi para anak muda di kota Lulo, Kendari. Tren ini meledak dan berhasil menarik perhatian para pecinta kopi dengan menawarkan pengalaman ngopi yang unik dan praktis. Mereka menjajakan kopi dengan menggunakan motor listrik, Vespa, hingga mobil jadul di sejumlah lokasi keramaian. Seperti kawasan Tugu Religi Kota Kendari yang setiap sorenya mereka mangkal berjualan karena ramai dipadati warga yang berolahraga dan nongkrong. Sejumlah varian kopi mereka tawarkan seperti kopi susu, kopi aren, dan pandan. Dengan konsep sederhana, kopi keliling telah membuktikan inovasi dalam bisnis, mampu menciptakan tren baru yang diterima baik masyarakat. Karena di MTQ juga kita bisa lihat juga banyak juga yang nongkrong di pinggir jalan. Jadi kita yang sebagai kopi street, kita menyediakan jual kopi di pinggir jalan. Salah seorang penikmat kopi, Deswita, mengaku sebelumnya kerap nongkrong di kafe. Namun usai mara kopi keliling, dirinya lebih memilih membeli kopi dari penjual kopi keliling. Selain karena mudah dijangkau, kopi yang dijual pun murah. Biasa kita nongki di kafe-kafe sekitar sini, cuman harganya lumayan Kak, dari 25 sampai 50 ribu, biasa paling tinggi. Cuman pas ini ada MTQ, terus banyak pedagang kopi-kopi keliling dengan rasa yang sama, harga ekonomis dan lebih terjangkau. Jadi sekarang kayak kita lebih pilih nongki di sini kayak gitu. Biasa malam, cuman ini karena baru balik kerja, jadi singgah ngopi dulu. Fenomena ini tidak hanya menjadi peluang usaha yang menjanjikan, tetapi juga membawa warna baru bagi pecinta kopi di kota Kendari. Dengan konsep sederhana namun kreatif, kopi keliling telah membuktikan inovasi dalam bisnis mampu menciptakan tren baru yang diterima baik masyarakat. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Kami akan ajak Anda jalan-jalan Museum Provinsi Sulawesi Tenggara melihat berbagai peninggalan sejarah khususnya dari suku Tolaki. Salah satunya yakni peti jenazah tradisional yang bernama Sorongan.
Soronga merupakan peti jenazah tradisional suku Tolaki Mekongga, salah satu koleksi yang ada di Museum Provinsi Sultra. Peti jenazah itu terbuat dari bahan dasar kayu. Pada bagian atasnya terlihat ukiran berbentuk kapal kas yang menambah nilai artistik dan historis. Soronga ditemukan di Gua Tenggal Asi atau Gua Tengkorak di Kabupaten Kolaka Utara dan dijadikan sebagai kuburan primer oleh suku Tolaki Mekongga pada zaman dulu. Pada saat ditemukan, Soronga berdampingan dengan tempayan atau gerabah yang menyimpan tulang belulang dan perhiasan. Diperkirakan benda sejarah Soronga berasal dari abad ke-15 atau sekitar 500 tahun yang lalu dan merupakan bukti sejarah yang ada di Sultra. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa agama Islam itu baru masuk di Sulawesi Tenggara di akhir abad ke-15. Sementara kita ketahui pekuburan yang sekunder yang dimasukkan di dalam tanah itu ada pada sejak masuknya agama Islam di Sulawesi Tenggara. Nah, pada saat itu masyarakat di suku Mekongga sana pada waktu itu mereka masih menganut agama kepercayaan sampai memikirkan untuk cara penguburan itu mereka menggunakan sorongan atau peti mayat ini. Dan bisa dilihat juga bahwa motif dari sorongan ini kalau kita lihat dia motif ukiran dengan berbentuk kapal. Perawatan peti jenazah Soronga dilakukan petugas secara rutin dan cermat agar warisan sejarah itu tetap terjaga dan lestari. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan juga saudara demikian cerita Nusantara dari Kota Kendari. Kembali ke studio. Baik, itu tadi cerita menarik dari Biro Kompas TV Kendari yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Silvian Sakia dan juru kamera Martin. Terima kasih rekan-rekan.